Jadi sadarkah atau tahukah itu kita gimana ya? Maksudnya kita men-trigger mereka agar seperti itu aja. Nah, jadi kitanya lebih apa ya, membuat mereka berpikir bahwa apa yang kita tulis itu benar, sehingga mereka tidak ragu untuk menggunakan produk dari kita. Seperti itu. Terus yang pola ke-6 ada excitement and desire. Jadi pada dasarnya itu dalam sebuah pengambilan keputusan untuk dalam transaksi, konsumen itu biasanya memilih barang menggunakan kesadaran emosi. Jadi bukan pakai logika seperti itu. Nah, terus logika mereka nanti juga akan digunakan di kemudian sebagai apa ya? Sebagai alasan untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa produk yang dipilih tersebut merupakan pilihan yang tepat. Jadi kita ibaratnya apa? Memanipulasi emosi mereka ke pikiran, kita ubah ke logika seperti itu. Jadi terlihat masuk akal ya, lebih agar apa yang kita tawarkan itu terlihat masuk akal seperti itu. Nah, terus pola penulisan ini bertujuan untuk memberikan alasan untuk berpikiran logis. Alasan yang bisa dipakai di sini bisa berupa manfaat atau hasil baik dari pemakaian produk bisnis kita. Nah, jadi di sini langsung ke contohnya itu ada ketika Anda menggunakan dan mengandalkan laptop Acer ini untuk menyelesaikan pekerjaan Anda akan benar-benar puas dan terkejut dengan performa laptop Acer ini. Di pada contoh itu kita memberikan deskripsi yang menarik sebagai penguat pengambil keputusan seperti itu. Jika kita berkaca pada contoh yang tadi, maka deskripsi penguat alasan itu dapat diperoleh, kepuasan itu diperoleh dari penggunaan laptop Asus dan alasan yang menyertainya itu entah itu berupa performa laptop Acer yang cepat maupun mungkin karena grafiknya yang tinggi dan akan sangat menguntungkan jika dipakai konsumen untuk mengerjakan tugas-tugas mereka seperti itu. Oke, pola yang lanjut aja langsung yang ke pola yang ke-7. Ada pola yang ke-7 itu pola credibility dan expertise ya. Oke. Oke, jadi di sini kepercayaan konsumen itu adalah hal yang penting dalam penjualan entah itu penjualan offline atau online. Dan tentu saja hal ini sulit dibangun dengan cepat. Maka dari itu kita akan berusaha membangun kepercayaan dengan konsumen dengan sesuatu yang dapat dipegang oleh mereka. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama itu kita bisa memberikan bukti atau hasil pencapaian dari produk kita. Nah, contoh yang saya berikan ini memberikan bukti berdasarkan pencapaian dari klien sebelumnya yang sudah menggunakan produk atau jasa kita. Jadi yang bisa kita lihat di sini, contoh pertama itu ya, contoh pertama, Ibu Yuli sudah 3 tahun merintis UKM-nya dan menjadi sukses serta ahli dalam bidangnya setelah mengikuti acara yang diselenggarakan oleh startupbusiness.com. Nah, jadi di sini kita sudah mempunyai bukti, yaitu Ibu Yuli ya, Ibu Yuli yang
karena mengikuti startupbusiness.com, dianya sudah menjadi sukses dalam merintis bisnisnya. Nah, ini bukti kita di sini. Ibu Yuli itu bukti sebagai hasil pencapaian dari produk pemakaian produk kita seperti itu. Terus yang kedua, kita juga bisa meyakinkan para calon konsumen dengan memberitahukan kekurangan produk kita sendiri, atau istilahnya merendah. Nah, dengan memberitahukan kekurangan produk kita, membuat produk kita itu terlihat lebih realistis dan apa adanya. Dan yang paling penting, kita tidak lupa menyertakan keunggulan utama dari produk kita. Jadi setelah kita memberitahukan kekurangan, jangan lupa juga kita harus disertai dengan keuntungan, dengan kelebihan, maksudnya dengan kelebihan produk kita. Nah, jadi setelah di sini contohnya itu yang kedua ya, mungkin ini bukan obat nyamuk dengan pilihan aroma terbanyak, tetapi obat nyamuk Power ini merupakan obat nyamuk terampuh, ekonomis, dan praktis untuk Anda. Nah, seperti itu. Jadi sini kekurangannya itu kan kekurangan obat nyamuk Power ini kan mungkin bukan pilihan terbanyak konsumen ya, tapi kelebihannya itu ada terdapat pada ampuh membunuh nyamuk seperti itu. Terus juga lebih ekonomis dan praktis jika digunakan oleh konsumen. Nah, terus tips ada juga yang tips aja, kalau kita menyertakan kekurangan dari produk kita, usahakan itu bukan kekurangan utama. Jadi hanya kekurangan sepele seperti yang tadi disebutkan ya, bukan pilihan terbanyak, itu kan cuma sepele seperti itu. Terus yang pola ke-8 ada emphatic opening ya. Nah, emphatic opening ini hampir sama seperti credibility and expertise, hampir sama ya dari polanya, yaitu mempunyai tujuan untuk membangun rasa percaya dengan konsumen, terhadap konsumen. Tapi di sini kita lebih menggunakan empati. Nah, jadi empati di sini itu berarti bahwa kita memahami apa yang pembaca rasakan, dan menawarkan produk kita sebagai solusi. Nah, seperti itu. Jadi langsung ya seperti dicontoh ya. Ini seperti Anda, dulu saya juga tidak setelah mengikuti les privat ini, menulis terasa jauh lebih mudah. Nah, di sini kita membangun empatinya dengan kita merasakan apa yang penulis ini rasakan. Seperti itu ya, karena penulisnya dengan calon konsumen maksudnya. Dengan calon konsumen seperti itu. Jadi kita merasakan apa yang dirasakan calon konsumen sehingga ada ikatan yang terjalin antara kita dengan calon konsumen. Dengan menggunakan diri kita itu sebagai contoh, sebagai bukti bahwa dengan mengikuti les ini Anda juga bisa seperti saya, seperti itu. Nah, terus yang pola ke-9 ada creating value. Ya. Jadi creating value ini berfokus pada pengemasan yang menarik akan hal lebih dalam sebuah bisnis sehingga pembaca merasa tertarik untuk menggunakan produk kita. Jadi di sini kita memberitahukan kepada calon konsumen kelebihan dari produk kita. Seperti itu. Lalu ya seperti di contoh itu ada 1.000 orang sudah menghabiskan uang puluhan juta untuk memperbaiki rumah mereka agar tidak bocor dan dipenuhi rayap. Tetapi sekarang berterima kasihlah kepada Fiction. Anda bisa mendapatkan garansi uang kembali apabila rumah Anda masih bocor dan dipenuhi rayap setelah ditangani oleh Fiction. Nah, jadi Fiction ini dia memberikan nilai lebih dari bisnisnya berupa garansi. Nah, jadi
dia memberikan garansi kepada calon konsumen. Jadi calon konsumen juga merasa apa ya, oh ya dia mempunyai garansi, jadi saya mungkin saya bisa mencoba mencoba Vision ini untuk memperbaiki rumah. Jadi kalau jika proyek ini terbukti gagal, dia merasa aman karena ada garansi. Jadi itu di situ terletak nilai lebih dari Vision. Oke.